Bab 2792. Tuan Busnadi, saya mungkin sudah tua tetapi saya selalu sehat. Saya tidak mengalami penyakit apapun. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk mengklaim bahwa aku tidak akan hidup melewati beberapa bulan ke depan? Ekspresi tetua Douglas menjadi gelap. Dia memperlakukan Iwan sebagai tamu terhormat dan bahkan bermaksud memberikan ramuan kaisar secara gratis. Dari sudut pandangnya, dia memang begitu sangat baik kepada Iwan. Namun Iwan mengklaim bahwa tetua Douglas masih punya waktu beberapa bulan lagi untuk hidup dan ini kedengarannya seperti sebuah kutukan. Wajar jika dia merasa tidak senang. Bahkan Jensen yang berteman dengan Iwan pun kesal dengan perkataan Iwan. Tetua Douglas, kamu salah. Aku tidak bermaksud mengutukmu atau apapun. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba menekan titik di bawah tulang rusuk ketigamu. Jelas Iwan dengan tulus. Di bawah tulang rusukku yang ketiga. Tetua Douglas merasa bingung, tetapi melakukan apa yang diperintahkan dan langsung merasa sakit yang menusuk. Tetua Douglas pun tersentak. Ayah, ada apa? Matteo terkejut dengan reaksinya dan yang lain segera memandang tetua Douglas dengan prihatin. Aku tidak tahu kenapa, tapi ketika aku menekan tempat ini rasanya seperti ditusuk, sakit dan rasanya seperti tercekik. Tapi tidak terlalu parah, kata tetua Douglas sambil mengerutkan kening. Apa? Matteo dan yang lainnya memucat. Karena tetua Douglas adalah seorang praktisi bela diri yang terampil, dia selalu lebih kuat dari orang biasa. Oleh karena itu, mereka semua berasumsi bahwa Iwan mengutuk tetua Douglas dan semuanya merasa tersinggung. Namun tetua Douglas menyatakan bahwa dia merasakan sensasi menusuk di bawah tulang rusuknya dan ini tampaknya tidak normal. Ketika mereka semua terkejut, mereka sekarang menyadari bahwa Iwan mungkin mengatakan yang sebenarnya. Tuan Busnadi, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan kesehatan kakek saya? Jensen bertanya dengan cemas. Ya, titik di bawah tulang rusuk kita adalah tempat berkumpulnya energi kita. Ini berhubungan langsung dengan organ dalam kita. Dalam keadaan normal, sensasi menusuk dan perasaan tercekik dapat dialami ketika seseorang sedang sakit. Dilihat dari kondisi tetua Douglas, sepertinya ada sesuatu yang salah. Telah melakukan kesalahan dalam latihannya dan dia berada di ambang kehilangan kendali. Jika dia tidak segera mendapat pengobatan, nyawanya akan terancam, jelas Iwan. Kehilangan kendali? Apakah seburuk itu? Tetua Douglas dan yang lainnya tidak dapat mempertahankan ketenangan lebih lama lagi. Mereka semua tahu bahwa kehilangan kendali atas energinya adalah hal yang mengerikan bagi semua praktisi bela diri. Begitu hal itu terjadi, mereka dapat dengan mudah kehilangan seluruh kekuatan atau bahkan nyawa mereka. Jika mereka tidak berani menganggap enteng hal ini. Bab 2793. Kakek, apakah yang dikatakan Tuan Busnadi itu benar? Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh saat kamu berlatih? Jensen bertanya dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka kepada tetua Douglas. Meskipun penjelasan Iwan sangat rinci, mereka bukanlah dokter dan tidak dapat memastikan apakah Iwan mengatakan yang sebenarnya. Namun mereka tahu bahwa tetua Douglas setidaknya akan merasakan sesuatu jika dia berada di tepi jurang, kehilangan kendali atas energinya. Ya, menurutku begitu. Aku kesulitan berkonsentrasi akhir-akhir ini dan ada perbedaan antara kondisiku dibandingkan dengan masa lalu. Kata tetua Douglas sambil berpikir. Dia telah mencapai tahap menengah yang muna lebih dari 1 dekade yang lalu, namun belum mampu mencapai tahap akhir yang muna. Hal ini membuatnya merasa frustasi dan karena itu, dia mencoba menerobos penghalang latihannya dengan paksa, dengan harapan mencapai level kekuatan berikutnya.
Namun setiap upaya berakhir dalam kegagalan. Awalnya dia tidak apa-apa, tetapi kesadaran muncul di benaknya begitu dia mendengar apa yang dikatakan Iwan. Mungkin dia sedang buru-buru. Dia gagal setiap kali dia mencoba melewati penghalang pelatihannya, dan itu entah bagaimana menjadi beban mental baginya, yang secara tidak langsung menyebabkannya situasi saat ini. Seketika dia menjadi yakin dari apa yang dikatakan Iwan. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Dalcres semuanya terguncang karena ketua Dalcres menyatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia berlatih, itu berarti Iwan mengatakan yang sebenarnya, dan mereka semua mulai mempercayainya. Jensen, panggil Dr. Otway ke sini supaya dia bisa memeriksa kakekmu. Mateo tersentak dan memuji dengan tegas. Dr. Otway adalah seorang dokter terkenal di wilayah tersebut dan keterampilannya tidak ada bandingannya di wilayah barat. Iwan masih terlalu muda dan bukan seorang dokter profesional. Selain itu, dia hanya melirik ke arah ketua Dalcres alih-alih melakukan pemeriksaan mendetail. Mateo tetap skeptis dengan apa yang dikatakan Iwan. Oleh karena itu, dia meminta Jensen untuk memanggil Dr. Otway untuk memeriksa apakah ketua Dalcres benar-benar telah jatuh sakit. Jika memang benar, Dr. Otway seharusnya bisa merawat ketua Dalcres sebelum situasinya memburuk. Tentu, kata Jensen. Dia pun berdiri dan bersiap untuk mencari Dr. Otway ketika Iwan tiba-tiba menghentikannya. Tuan, Anda tidak perlu melakukan itu. Kebetulan saya juga tahu sedikit tentang pengobatan. Saya bisa merawat ketua Dalcres dan saya jamin kesembuhan total. Anda tidak perlu mencari bantuan orang lain, kata Iwan dengan sebuah senyuman. Bab 2794. Apa, Tuan Busnadi? Kamu bisa menyembuhkan kakekku? Kamu bukan seorang dokter, apakah kamu mempermainkan kami? Jensen pun terkejut. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama Iwan, Jensen tahu banyak tentang Iwan. Meskipun Iwan masih muda, dia adalah seorang praktisi bela diri yang tangguh dan penguasa berbakat. Namun Iwan bukanlah seorang dokter profesional dan dia tidak pernah mendengar bahwa Iwan tahu kedokteran. Ketua Dalcres akan kehilangan kendali atas energinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh dokter biasa. Iwan bahkan bukan seorang dokter dan dia tidak percaya bahwa Iwan memiliki keterampilan untuk merawat ketua Dalcres. Jensen, benar Tuan Busnadi, terima kasih telah menawarkan. Dr. Otway adalah dokter terkenal di wilayah barat dan keterampilannya tidak ada bandingannya. Menurutku lebih aman jika dia merawat ayahku, kata Mateo dan menolak tawaran Iwan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Iwan dan hampir tidak tahu apa-apa tentang Iwan. Bahkan jika Jensen memiliki keraguan tentang keterampilan Iwan, Mateo bahkan merasa lebih ragu dan tidak berpikir bahwa Iwan memiliki apa yang diperlukan untuk menyembuhkan tetua Dalcres. Mengobati seseorang yang sakit bukanlah permainan anak-anak. Iwan belum genap berusia 30 tahun dan bahkan jika dia tahu sesuatu tentang ilmu kedokteran, dia tidak akan begitu terampil. Tidak mungkin dia mengizinkan Iwan merawat karena Iwan mungkin akan memperburuk kondisinya tetua Dalcres. Daripada mengambil resiko seperti itu, lebih baik meminta Dr. Otway untuk merawat tetua Dalcres. Dr. Otway adalah seorang dokter terkenal yang pastinya lebih terampil daripada seorang amatir seperti Iwan. Aman bagi Dr. Otway untuk merawat tetua Dalcres. Saya rasa tidak. Kondisi tetua Dalcres unik dan bahkan jika orang lain mengobatinya, itu akan memakan waktu cukup lama. Ini berbeda bagi saya. Saya yakin bisa menyembuhkan tetua Dalcres dalam waktu singkat tanpa efek samping apapun, kata Iwan dengan tenang. Dia tahu bahwa kondisi mental ketua Dalcres kemungkinan besar adalah penyebab kondisinya saat ini. Dan ini adalah kondisi unik yang sulit disembuhkan. Meskipun dia tidak mengetahui sejauh mana keahlian Dr. Otway, dia secara naluriah tahu bahwa Dr. Otway kemungkinan besar akan menggunakan metode jangka panjang yang lebih ringan dalam merawat ketua Dalcres untuk meningkatkan kondisi mentalnya. Bahkan jika tetua Dalcres akhirnya sembuh, dia mungkin trauma dengan proses tersebut. Jika itu terjadi, tetua Dalcres tidak akan pernah bisa naik ke tahap akhir yang munah.
Sebaliknya dia tahu tentang leluhurnya dan akan berbeda jika dia memperlakukan tetua Douglas. Dengan keahliannya dia dapat dengan mudah menyelesaikan mental tetua Douglas dalam waktu singkat. Bukan hanya tidak akan membebani tetua Douglas lebih lanjut, namun ini memungkinkan dia memperoleh beberapa wawasan mengenai pelatihannya. Ini akan membuat pelatihannya lebih lancar jika dia ingin mencapai tahap akhir yang munah. Bab 2795. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda lebih baik daripada Dr. Otway? Tuan Busnadi, bukankah menurut Anda itu terlalu sombong? Keluarga Douglas semuanya terkejut karena Iwan bukan seorang dokter profesional. Mereka semua skeptis dengan keterampilannya. Namun Iwan bahkan mengaku lebih baik daripada Dr. Otway. Tidak mungkin mereka mempercayainya. Gendis yang mempunyai kesan buruk kepada Iwan merasa bahwa Iwan tidak bisa diandalkan untuk menggertak dan menjadi lebih terkejut olehnya. Kusnadi, kenapa kamu menggertak? Dr. Otway adalah dokter yang paling terampil di wilayah barat dan keterampilan sempurna. Anda hanya seorang amatir dan bahkan bukan dokter profesional. Bagaimana Anda bisa lebih baik daripada Dr. Otway? Bagaimana lagi? Apakah Anda menganggap kami bodoh? Gendis mengejek dengan ekspresi gelap. Nona Douglas, saya tidak menggertak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saya tahu tetua Douglas sedang sakit. Tentu saja saya bisa mengobatinya. Kamu tidak perlu khawatir. Iwan mengerutkan kening dan berkata dengan tulus. Dia tidak pernah menerima pembayaran apapun atau kompensasi untuk merawat orang lain. Dalam keadaan normal, dia tidak akan memohon untuk mengobati seseorang jika mereka tidak mempercayai keterampilannya. Namun situasinya kali ini berbeda. Tetua Douglas memperlakukannya sebagai tamu terhormat dan bahkan bermaksud memberinya ramuan kaisar yang berharga. Bahkan jika yang lain tidak mempercayainya, Iwan tidak bisa menyerah begitu saja dan membiarkan tetua Douglas mati. Oleh karena itu, dia dengan sabar menjelaskan kepada yang lain dengan harapan mereka akan membiarkan Iwan merawat tetua Douglas. Ya, melihat betapa tulusnya Iwan, yang lain pun terdiam. Meskipun mereka tidak percaya pada kemampuan Iwan, dia tidak salah. Jika dia bisa mengatakan ada yang salah dengan keadaan tetua Douglas dan tetua Douglas membenarkan bahwa dia merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya, Iwan cukup terampil untuk merawat tetua Douglas. Namun Iwan masih terlalu muda dan mereka merasa khawatir kemampuannya. Jika dia memperlakukan tetua Douglas dengan ceroboh dan menyebabkan kondisinya memburuk, ini akan meningkat menjadi situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Seketika mereka semua berada di persimpangan jalan dan tidak dapat memutuskan apakah mereka ingin Iwan merawat tetua Douglas. Tentu Tuan Busnadi, karena Anda yakin akan hal ini, tolong perlakukan dan rawat saya. Tetua Douglas yang tetap diam sepanjang waktu berkata, pada awalnya dia merasakan hal yang sama dengan yang lain. Tetapi setelah mengenal Iwan selama beberapa hari terakhir, dia tahu bahwa Iwan adalah orang yang rendah hati dan bukan seseorang yang suka menggertak. Karena Iwan ingin memperlakukannya dengan baik, dia melihat tidak ada alasan untuk menolak Iwan. Akhirnya dia memutuskan untuk menerimanya. Jika Iwan membuat kesalahan, dia bisa meminta Jensen untuk membawa Dr. Otway ke sana.